Hai Bethlehemers dan juga seluruh sidang jemaat gereja Tuhan di mana saja saudara berada pada hari ini. Saya senang bisa menyapa saudara di malam Natal ini dan pada hari ini secara khusus walaupun kita bukan merayakan ibadah Natal tetapi kita akan bersama-sama merenungkan apa yang terjadi di malam kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada hari ini secara khusus kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu Natal dan sekaligus merenungkan apa yang terjadi ketika para gembala mereka mendapatkan satu penglihatan dari para malaikat mengenai kelahiran Yesus. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dan pada hari ini secara khusus sekali lagi kita akan sama-sama bersama dengan seluruh keluarga mengingat kembali apa yang terjadi di malam sebelum Natal tersebut. Selamat mengikuti acara pada hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara.
Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Apa yang terjadi di hari Natal pada saat itu? Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Cerita mengenai para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ini adalah berita besar, ini adalah berita kesukaan bagi seluruh dunia dikatakan. Bukan berita yang kaleng-kaleng saudara, bukan berita yang asal-asalan. Tapi ini berita mengenai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia yang sangat penting sebetulnya. Untuk setiap orang mengetahuinya dan setiap orang mendengarnya. Namun pertanyaan saya selama merenungkan ayat-ayat ini adalah, kenapa kok Tuhan mempercayakan sebuah berita yang besar ini, berita yang penting ini, kepada orang-orang yang dianggap pada saat itu kurang penting? Kenapa saya katakan itu? Karena kalau ini adalah berita besar yang harus diketahui oleh seluruh dunia, karena kesukaan bagi dunia katanya. Telah lahir seorang raja. Tapi kenapa kok diberitakannya kepada para gembala yang pada saat itu dianggap orang-orang yang tidak penting? Buktinya saudara, ketika para gembala itu mendengar kelahiran Yesus, sang raja itu, mereka bersuka cita, mereka pulang ke rumah mereka setelah melihat Yesus. Tetapi pada kenyataannya baru setelah 2 tahun kemudian ada orang Majus datang. Karena sudah melihat bintangnya sejak 2 tahun sebelumnya. Ketika Yesus lahir, 2 tahun itu baru terdengar berita mengenai seorang raja lahir di Israel. Kenapa berita penting diberikan kepada orang-orang yang kurang penting? Saya menemukan bahwa rupanya Tuhan, Dia menjaga supaya memang berita ini gak langsung tersebar cepat. Tetapi paling tidak didengar oleh orang-orang yang tidak mungkin pernah bisa melihat raja di dalam kehidupan mereka. Tapi pada hari itu, dengan sengaja malaikat sorga di Natal pertama bertemu dengan para gembala. Sekali lagi, yang tidak akan pernah mungkin bisa bertemu dengan seorang raja. Pesan yang saya bisa dapatkan adalah bahkan orang kecil sekalipun diperhatikan oleh Tuhan.
Bahkan orang yang sepertinya termarginalisasi, orang-orang yang sepertinya gak dianggap dalam masyarakat, bagian yang paling bawah di dalam masyarakat, Tuhan tetap ingin menyatakan dirinya kepada mereka. Ini pesan penting saudara, siapapun saudara saat ini sedang merasakan seolah-olah seperti hidup saya gak berarti. No, Tuhan katakan engkau berarti. Dan Yesus ingin menampakkan diri, Yesus ingin menunjukkan dirinya kepada saudara yang pada hari ini mungkin merasa hidup saya tidak berarti. Saya gak dianggap sama orang, tapi Tuhan justru melihat saudara. Namun ada pelajaran penting, ada 2 hal pelajaran penting yang saya pelajari juga di dalam kehidupan para gembala ini. Ketika mereka menyaksikan apa yang mereka lihat yang begitu mengejutkan dan menakutkan buat mereka. Tadi dikatakan bahwa para malaikat naik turun sorga dan bumi saudara. Dan para gembala pun mendengar pesan bahwa ada raja yang baru lahir. Nah ketika mereka melihat penglihatan yang sangat besar itu, mereka nggak tunggu lama, mereka dikatakan langsung bergegas. Dan mereka langsung pergi ke Bethlehem dan ingin melihat apakah betul yang dikatakan itu terjadi dan mereka mau menjadi bagian di dalamnya. Saudara, pesan pertama dari para gembala ini adalah kehidupan yang responsif. Ketika melihat sesuatu, ketika mendengar sesuatu dari Tuhan, menangkap sesuatu dari Tuhan, gak banyak argumentasi. Gak banyak tanya ini, tanya itu. Begitu dengar, ini pasti dari Tuhan dan ini penampakan yang luar biasa. Kami percaya dan kami mau langsung bertindak. Gak seperti orang Israel, saudara. Orang Israel walaupun melihat ratusan mujizat dalam kehidupan mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka tetap gak percaya tuh sama Tuhan. Heran ya, tapi para gembala ini pertama kali melihat, pertama kali mendapat pernyataan. Mereka langsung bergegas, mereka langsung mau bertemu dengan Yesus yang diceritakan oleh para malaikat. Dan ketika itu mereka percaya. Responsif, kehidupan yang responsif. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita meresponi dengan segera apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, visi yang Dia berikan kepada kita. Maukah kita meresponinya dengan segera? Atau kita nanya-nanya dulu, atau kita malah gak percaya gue gitu. Bagaimana respon saudara ketika saudara mendengar berita baik yang Tuhan nyatakan buat saudara? Yang kedua saudara, para malaikat, maksud saya para gembala, mereka lihat Yesus yang masih bayi, katanya ini kan raja kan? Tapi raja seperti apa gitu? Kok lahirnya di sini? Kok lahirnya di kandang kambing dan domba? Satu. Yang kedua, mereka gak pernah tuh ngelihat Yesus juga ngajar dengan kuasanya yang luar biasa. Seperti Petrus, Yohanes, teman-teman yang lain. Mereka gembala ini gak pernah ngelihat. Dan mereka juga gak pernah menyaksikan Yesus besar lalu melakukan mujizat. Karena pada saat itu kan Yesus masih bayi di situ. Tapi pesan yang paling penting di sini adalah mereka percaya bahwa ini adalah raja yang akan menjadi penyelamat dunia di depan nanti. Walaupun mereka belum lihat itu sekarang. Simple faith, saudara. Iman yang sangat simpel dari para gembala ini yang membuat para gembala ini justru menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan iman saudara dan saya? Ketika kita mungkin gak lihat apa-apa, ketika kita mungkin belum ngelihat apa yang akan terjadi, yang besar yang akan terjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Saya belum lihat sehari ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya percaya dengan perkataan Tuhan? Apakah saya percaya dengan pesan Tuhan yang disampaikan? Simple faith yang kita pelajari dari para gembala. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan ini. Bagaimana respon kita ketika mendengar dan melihat apa yang Tuhan nyatakan buat kita? Apakah kita segera untuk bergegas melakukannya? Dan yang kedua, simple faith. Apakah kita mau percaya walaupun kita belum melihat? Bahwa satu saat nanti apa yang Tuhan katakan, apa yang dijanjikan ini akan jadi kenyataan. Mari kita akan renungkan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa biar perenungan malam Natal ini akan menjadi perenungan kami untuk bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga pada gilirannya Tuhan, kami akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Kami terima Engkau Tuhan Yesus pada malam Natal ini untuk berbicara lebih jauh lagi buat kami. Di dalam nama-Mu kami mohon, singkapkanlah lebih banyak kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Joy to the world.
The Lord has come. Let us open our heart to Him and sing with joy. Hallelujah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sing joy, joy to the world, Joy to the world. the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding. Sing, sing joy, Sing, sing joy. joy to the world. Joy to the world. Sing, sing joy, Sing, sing joy. joy to the world. Joy to the world. Kirang besar Tuhan datang, dunia sambut Raja. Hendaklah orang sekalian bukakan hatinya. Setiap alam nyanyilah, setiap alam nyanyilah, menyanyi kirang besar Tuhan datang. Sing, sing joy, Sing, sing joy. joy to the world. Joy to the world. Sing, sing joy, Sing, sing joy. joy to the world. Joy to the world. Sing, sing joy to the world. Selalu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bisa melayani bersama-sama dengan tim New Life pada hari ini. Dan bersama dengan saya juga udah ada Taufik, ada Tessa, ada Deyan, dan teman-teman pemusik yang lain juga. Hari ini kita coba mau ngobrol-ngobrol apa sih yang ada di dalam perenungan mereka tentang kejadian dari para gembala tadi yang saya sudah sampaikan. Ya mungkin dari Deyan sang dokter akan bisa ngasih kira-kira perenungan kamu tentang para gembala pada saat itu tuh seperti apa sih? Tadi yang saya udah sampaikan, tapi mungkin kamu punya perenungan yang, saya kepikirannya gembala ini kayak begini loh, kayak begitu gitu. Gimana sih Yan yang kamu pikirin tentang kejadian di malam pada saat itu? Kalau menurut saya Pastor, Tuhan tuh sukanya pakai orang-orang tuh yang sederhana. Gitu. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai itu bukan orang-orang hebat gitu. Ada orang yang hebat, tapi mostly itu yang dipakai Tuhan itu justru orang-orang yang sederhana. Bahkan ada orang yang dianggap tidak layak gitu loh. Semuanya kembali kepada panggilan dan responnya gitu. Gembala ini punya respon yang gak banyak pertimbangan, gak banyak mikir. Sehingga ketika malaikat mengatakan kepada gembala, Pastor tadi udah bilang dia langsung responsif. Dia tanpa banyak pertimbangan langsung menuju ke sana gitu. Iya. Jadi hal yang sederhana itu yang precious gitu, yang gak semua orang mungkin mau melakukannya gitu.
That's a good point. Gimana sih kalau menurut Taufik? Kalau menurut Taufik sendiri kira-kira sifat atau sikap responsif itu menolong nggak di dalam kehidupan kita gitu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan kita langsung responin gitu, nggak nanya ini itu, nggak percaya atau enggak ya gitu. Tapi menurut kamu responsif itu gimana sih? Penting atau enggak menurut kamu dan gimana aplikasi ya? Menurut saya tuh sikap yang responsif itu jadi kita tuh benar-benar mempercayai Tuhan kita gitu. Jadi kalau dia udah ngomong itu kita responsif, itu kita langsung percaya karena kita juga nggak ada keraguan di hati kita, nggak ada bahwa oh benar gak ya Tuhan ngomong ini, benar gak ya Tuhan ngomong gitu, benar gak ya, karena kita udah yakin dan kita percaya maka kita beresponin gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Ya dalam kehidupan kamu sendiri kira-kira pernah gak ada, gak tahu nih ya kepikiran atau enggak nih, ketika dengar sesuatu terus kamu respon terus dapat betul-betul dapat sesuatu yang wah setelah saya responi memang betul Tuhan nyatakan sesuatu gitu. Pernah gak ada kejadian? Mungkin nih kejadian sehari-hari ya. Contoh lah, di dalam perjalanan pulang biasa saya naik motor dari toko gitu pulang. Di perjalanan itu kadang-kadang dekat rumah saya suka lihat orang-orang yang ya tukang pulung sama anak kadang-kadang. Wah kasihan amat gitu. Oh pernah sekali kejadian bener ini waktu nggak nyampe rumah saya dari gereja di gang out pas tanjakan gitu. Saya udah lihat satu anak muda gitu. Aduh dia angkat udah berat banget gitu. Tiba-tiba Tuhan, dia berhenti, kamu berhenti. Kasih uang ke dia. Gitu. Saya udah ngelewatin dia sebenarnya, udah ngelepas tanjakan itu udah ngelewatin. Oh udah tiba saya berhenti, saya tunggu dia lewat gitu. Saya berhenti, saya ambil dompet langsung keluarin, kasih uang ke dia. Pak ini uang buat Bapak ya, semangat Pak kerjanya gitu. Yaudah saya pergi. Saat itu juga hati saya langsung, oh Tuhan langsung ngomong, saya langsung berespon gitu. Jadi wah itu suatu sukacita yang sangat gimana ya. Karena saya tahu Tuhan mau pakai saya untuk berkati dia gitu. Hari itu mungkin kita gak tahu dia udah capek banget, dia udah stres banget mungkin ya. Terus kita kasih lagi, wah itu saya gak tahu mungkin sukacitanya luar biasa buat dia. Wah itu pesan yang sangat simple sebetulnya ya. Tetapi kalau kita mau meresponi Tuhan di dalam perkara-perkara yang simple, di situ memang ada kesukaan yang sangat besar. Para malaikat, para gembala, mereka menemukan kesukaan begitu besar ketika mereka sebenarnya kan merespon. Ya, jadi bukannya waktu mereka lihat malaikatnya gitu, tapi waktu mereka meresponi datang ke situ, waktu mereka pulang bahagia kan luar biasa. Jadi rasanya itu pesan yang bisa kita dapetin dari perjalanan sehari-hari ketika meresponi kebenaran Tuhan. Kalau dari Ensoh, kira-kira gimana? Ensoh Tessa, kira-kira apa sih yang kepikiran gitu ketika membaca ayat ini lalu mendengar bahwa iya ya, simple banget gitu iman mereka gitu. Mereka kan orang-orang simple gitu. Nggak ngelihat Yesus sebagai Yesus yang udah gede gitu melakukan mujizat, tapi mereka percaya loh bahwa itu tuh Mesias gitu. Nah, ada pemikiran apa gak di situ? Ya kalau saya sih mungkin mereka rendah hati ya. Mereka pasti orang yang rendah hati, gembala. Mereka mau untuk dengar sesuatu yang baru. Dan Tuhan udah nunjukin sesuatu yang baru sama mereka nggak pikir panjang lagi buat berespon yang benar gitu. Dan yang saya tahu mungkin kadang-kadang dia juga ada keraguan, pasti ada keraguan benar apa enggak. Tapi waktu saat itu dia berespon benar, yang dia tahu pasti ujungnya itu indah gitu. Kalau kita berespon dengan benar, janji Tuhan itu pasti sesuatu itu indah pada waktunya gitu. Ya. Gitu. Kalau kita meresponi dengan percaya gitu bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti kebenaran walaupun kita belum melihat seperti apanya, tapi kita lakukan saja. Kalau buat saya mungkin keraguan itu pasti ada dan nggak salah kalau kita ragu. Tapi yang penting respon hati kita itu benar. Dan kita percaya sama Tuhan, ujungnya itu pasti indah pada waktunya. Karena kita punya hitungan-hitungan kan secara manusia sebenarnya. Wah ini bakalan bisa gak nih? Cukup gak nih? Ini kayak gimana nih? Tapi kita tetap jalanin dengan percaya bahwa itu janji Tuhan pasti
dia genapi gitu Ya. kan. Puji Tuhan. Kalau dari Deian, satu lagi nih kira-kira, ada gak sih cerita bagaimana kamu mempraktekkan simple faith ini gitu kayak para gembala? Coba aja, mungkin ada satu cerita yang simple aja gitu, yang bagaimana kamu meresponi sesuatu dengan simple faith dan ternyata bener ya Tuhan tuh nyata banget gitu. Mungkin nanti buat Taufik sama Tessa juga satu-satu singkat aja. Pertanyaan ini mungkin bisa disampaikan nanti kepada setiap Bethlehemers. Silakan. Kalau yang saya kepikiran sekarang Pastor ya, sempet pernah bagiin juga beberapa tahun lalu mengenai panggilan Tuhan gitu. Saya masuk fakultas kedokteran udah gagal 11 kali. Dari jalur manapun, jalur prestasi, jalur mandiri, jalur 5 besar, semuanya gagal 11 kali, mau swasta mau negeri. Udah nyerah, udah nangis berkali-kali, jodotin kepala ke tembok udah berkali-kali. Orang tua tahu stresnya, depresnya gimana saat itu. Ya. Tapi Tuhan bilang gitu, kamu ini panggilannya jadi dokter. Papa ikutan nangis, minta Tuhan ini bener gak sih jadi dokter? Udah habis nih 11 kali gagal gitu. Akhirnya di tes yang terakhir, kalau ini gagal berarti memang bukan itu jalannya. Tapi Tuhan genapi gitu loh. Dari iman yang Tuhan kita percaya 11 kali ini gagal walaupun bisa ngerjain. Tapi kita tahu ujungnya ini Tuhan mau panggil jadi dokter. Dan betul di tes yang ke-12 akhirnya masuk. Dan akhirnya sekarang sudah jadi dokter, lulus tepat waktu. Alright. Ya itu perjalanan simple faith sebetulnya, walaupun kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, tapi kalau Tuhan janji dia pasti genapi. Dan dari Taufik mungkin secara cepat sama Tessa ada kesaksian mengenai simple faith. Mungkin kalau saya cerita dari pekerjaan aja ya. Ya Bapak Ibu Saudara tahu pandemi ini buat kita yang dagang tuh betul-betul membuat kadang-kadang kita ngerasa tuh waduh ini bisa lewat apa enggak nih hari demi hari tahun ini kita bisa lewatin enggak dengan biasanya dagang maksudnya kita omset ada gitu ya. Tapi aduh ini kadang-kadang enggak ada, kadang pengunjung juga sekarang agak susah, yang datang enggak banyak, enggak seperti biasanya gitu. Tiap hari ngalamin tuh kayak takut ini segala macam, tapi Tuhan tuh selalu bicara gitu. Selalu bicara, gak usah takut, percaya aja. Saya belum lihat gitu pertolongan Tuhan, tapi Tuhan cuma bicara, kamu percaya aja, hal yang kecil pun kamu harus percaya. Karena aku akan melakukannya buat kamu. Dan gak tahu itu ajaib Tuhan ya, memang saya percayain aja, saya serahkan sama Tuhan dan Tuhan ini loh kesusahan saya, ini loh saya mau apa, maksudnya kalau bisa nih omsetnya ada Tuhan biar bisa lewatin gitu. Tuhan dengar loh. Padahal kita ngomong percayain gitu, kita serahin sama Tuhan, ngomong cuma simple aja. Tapi Tuhan dengar dan Tuhan benar-benar bikin amaze gitu. Sampai kita, saya gak percaya gitu. Kok bisa ya? Akhirnya bisa lewatin gitu sampai 2000 penghujung tahun ini. Itu unik gitu. tuh ya. Kita mau percaya sama Tuhan, begitu kejadian kayak gue gak percaya Iya, ya gitu. betul, gitu. Tapi itulah manusia, tetapi Tuhan tetap setia loh. Betul. Ya, dia menyatakan Betul, kebaikan. Yang terakhir mungkin Tessa. Kalau saya mungkin kejadiannya buat dari anak-anak. Iya. Anak-anak kan baru masuk kuliah kan. Mereka struggle banget waktu di masuk kuliah ini. Sampai mikir apa salahnya ngambil jurusan atau apa. Terutama pokoknya dua-duanya sama gitu ya. Kadang-kadang kuliah bisa sambil nangis, bisa sambil pokoknya segala macam gitu. Kita sambil udah nggak bakalan salah lah, Tuhan memang udah iniin ngarahin ke situ apa segala macam. Sampai si Kiki sampai bilang Tuhan nggak ngasih pencobaan yang melebihi kekuatan kita kan, sampai dia bilang begitu. Kalau Kiki takut itu artinya Kiki nggak percaya sama Tuhan gitu. Kita ngomong kayak gitu ngejelasin sampai ngejelasinnya sampai detail, sampai sama Arya juga dengan kata-kata yang bisa dia ngerti. Dan saya percaya gitu kalau Kiki udah ditempatin Tuhan sampai saat ini di jurusan itu, Tuhan pasti akan nuntun semuanya gitu. Gak bakalan Tuhan tinggalin
Dan itu bukannya pencobaan yang Kiki hadapi, tapi itu ujian yang mesti Kiki lewatin gitu. Itu bukan pencobaan, kata saya gitu. Pokoknya kayak gitu dia menjelaskan ke anak-anak tuh sampai sedetil itu gitu. Itu aja, Dan Mas. akhirnya lewat kan. Lewat juga. Masa-masanya lewat, puji Tuhan. Saudara yang menyaksikan acara pada hari ini dimanapun saudara berada, para Bethlehemers dimanapun saudara berada, mungkin saudara punya juga keraguan-raguan atau mungkin juga sesuatu yang membuat saudara kayaknya, aduh saya nih kayak nggak berharga gitu, saya kayaknya kok nggak bisa lakukan ini itu seperti orang lain gitu ya, saya kayaknya nggak dianggap, seperti para gembala tadi saudara. Mungkin ada di antara saudara yang merasakan seperti itu, atau mungkin ada di antara saudara juga sedang ditantang atau di-challenge dalam satu kondisi tertentu, apakah saya akan tetap percaya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan? Pesan pada hari ini, di malam Natal ini, Tuhan sayang kepada saudara. Ya, Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya ya, justru melalui kadang-kadang di tengah-tengah keraguan kita, sure. di tengah-tengah ketakutan kita. Tapi ada Tuhan di sana. There is always a blessing in the package of difficulty. Ya, Selalu ada berkat Tuhan di dalam paket kesusahan yang memang saat ini mungkin kita sedang alami. Tetap setia, tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan. Dan malam ini adalah malam yang sangat baik buat kita kembali mengingat yes. Juru Selamat lahir buat kita. Penolong itu lahir buat kita. Tuhan yang menjadi manusia Ya, datang dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau ada di antara saudara pada hari ini, mungkin yang merasa sepertinya saudara kesepian, sepertinya saudara takut, sepertinya saudara tidak dianggap. Let me pray for you. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang merasa sepertinya, Tuhan saya butuh sesuatu nih yang saya nggak tahu, saya nggak bisa katakan. Datang aja, ada Juru Selamat yang lahir pada hari ini. ya, Namanya Yesus Kristus. ya, Kalau saudara mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, hari ini juga, hari ini jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti tanggal yang bagus katanya ada tanggal bagus. No, ini hari bagus buat saudara dimanapun saudara berada. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan aku berdoa amin. buat setiap yang menyaksikan acara ini Amin. saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan yang takut, dalam keadaan Ya. yang nggak yakin apakah bisa melewati hari-hari ini dengan Ya. menang. Dan mungkin juga ada sedang mencari jawaban dalam kehidupan mereka. Amin. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Mereka yang sedang Yesus. mengangkat tangan mereka. Tuhan, Yes. grant them with your favor. Amin. Berikan Tuhan rahmat-Mu buat mereka. Amin. Sentuh mereka, jamah mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan beri keyakinan buat mereka dalam Ya. nama Yesus. Hampiri mereka Tuhan dan sentuh hidup mereka saat ini. Ya mereka bisa melihat bahwa sungguh ada pertolongan, Ya. ada Juru Selamat datang dalam kehidupan Amin. mereka hari Amin. ini juga. Dan kalau ada di antara saudara yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sekali angkat dua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara, Tuhan kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun Amin. mereka ada saat ini. Waktu mereka buka hati mereka, mengundang Yesus sebagai Ya. Tuhan dan Juru Selamat mereka, lahir dalam hidup mereka hari ini Amin. juga. Dalam nama Tuhan Yesus, lahirlah dalam hidup mereka. Amin. Jadilah Tuhan dalam hidup mereka. Yes. Dan berikan mereka melihat bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang nyata dan Amin. tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Oh, come let us adore
disembah, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan sebagai Raja di atas segala raja. Dan sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Saudara, para Bethlehemers yang dikasih oleh Tuhan dan seluruh yang menyaksikan acara ini pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, besok pada tanggal 25 Desember 2021, dengan bangga dan senang hati saya mengumumkan ini saudara, akan di launching single dari New Life yang terbaru. Judulnya apa? Besertaku. Besertaku. Jadi saudara nantikan besok akan ada launching single terbaru dari New Life GSC Bethlehem Yes. dengan judul Besertaku. Dan tanggal 26 Desember pada hari Minggu kita juga akan mengadakan ibadah Natal GSC Bethlehem yang akan diadakan secara onsite tapi terbatas ya, jam 9 pagi dan juga jam 11.30. Jadi seperti biasa akan ada pendaftaran di sana dan sekaligus streaming saudara. Jadi saudara juga bisa menyaksikan lewat YouTube yang ada. Ya. Oke, saudara siap? Saudara excited? Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini saya belum mengucapkan selamat hari Natal tentu saja, tetapi selamat berkumpul bersama dengan keluarga saudara dimanapun saudara berada di malam Natal ini. Yes. Dan besok Natal tanggal 25 dan kita akan ibadah pada tanggal 26. Ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan mengucap syukur. Dan Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami di malam Natal ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami. Dan kami bisa merenungkan apa yang para gembala alami dan biar itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari mengangkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini terima berkat dari Allah Bapa yang dalam surga, cinta kasih sayang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, dia datang kedua kali menjemput kita semua. Dan kita akan hidup bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu nanti di hari Minggu.